Halo, assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Sekarang kami berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. TV Notaris bersama Luki Nugroho dengan kamerawan Iwa Kuswara. Nah, kedatangan kami kemari adalah berada di kantor Notaris PPAT Wedi Asmara SHS SP Not. Ya. Ini Mas Wedi sebagai sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia untuk daerah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten ya. Ya. Nah, kemari kami selain silaturahmi adalah juga mencoba mengkonfirmasi atau meminta tanggapan dari Mas Wedi Asmara itu mengenai surat dari PP Ikatan Notaris Indonesia tertanggal 6 Juli yang ditujukan pada pengurus wilayah dan pengurus daerah se-Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia. Itu yang isinya kira-kira begini: menindaklanjuti surat keputusan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 10 SKPP INI 6 2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang pencabutan pengukuhan dan pengesahan Saudara Dr. Widi Handoko SHSPN selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia, khususnya terkait buktir H pada bagian menimbang dan angka 6 pada bagian menetapkan. Mengingat hingga saat ini PPNI belum menerima hasil rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah sesuai ketentuan pasal 45 ayat 10 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia untuk penunjukan pejabat Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia. Maka dengan ini kami minta kepada pengurus wilayah Jawa Tengah INI untuk segera menyelenggarakan rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah sesuai ketentuan ART INI pasal 45 ayat 10, yaitu berbunyi: apabila karena sebab apapun ketua pengurus wilayah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, diantaranya karena berhalangan tetap, maka wakil ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang wakil ketua, salah seorang diantaranya yang dipilih oleh rapat gabungan pengurus wilayah dengan pengurus daerah bertindak sebagai pejabat ketua pengurus wilayah sampai berakhir masa jabatan. Dan pasal 49 mengenai teknis pelaksanaan rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah untuk melakukan penunjukan pejabat ketua pengurus wilayah Jawa Tengah INI. Mengingat pentingnya agenda rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah Jawa Tengah tersebut, maka diharapkan agar rapat gabungan dimaksud dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal surat ini, berarti sejak tanggal 6 Juli, dibuat dengan memperhatikan undangan yang telah dikirim oleh pengurus wilayah kepada pengurus daerah selambat-lambatnya 7 hari sebelum rapat gabungan dilaksanakan. Yang bertanda tangan di sini dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia adalah Ketua Jul Trisman SH, 2 Taufik SHSPN Ketua juga. Yang ketiga adalah Herna Gunawan SHMKN Sekretaris 1. Mas Wedi, apa tanggapan dari Anda selaku Ketua Pengdak dari Kabupaten Sukoharjo mengenai surat ini? Mengenai ini surat ini himbauan atau perintah apa menurut Anda itu? Menurut Anda surat ini bagaimana? Ya, kalau kita kan dari awal, pada saat ada pencabutan itu, kita kan dari pengurus Pengwil Jawa Tengah itu memang kita langsung koordinasi, dan macam koordinasi itu kita langsung mengadakan rapat juga nanti sejak pencabutan tanggal 9 Juni itu ya? Iya, sejak awal seperti itu. Dan kita memang selalu rapat. Jadi dari awal permasalahan-permasalahan sebelum ada pencabutan ini memang di pengurus INI Jawa Tengah itu memang kita selalu koordinasi untuk rapat dengan ketua maupun wakil-wakil ketua, bendahara dan pengurus lainnya. Kita selalu mengadakan koordinasi untuk istilahnya jadi untuk mengkoreksi atau kita mempelajari surat-surat yang disampaikan baik kita menyampaikan ke PP maupun yang disampaikan PP ke kita.
Jadi memang dari awal itu kan sebenarnya ini hanya permasalahan perbedaan persepsi ya, kalau menurut saya. Jadi cara pandang, cara mengambil istilahnya masalah dari sudut pandang yang mungkin berbeda. Mungkin ya. Misalnya kita memandang angka 6, itu kan bisa orang lain dari sudut sana memandang itu 9, seperti itu. Jadi dari itu apa sebaiknya yang akan kita lakukan, itu harusnya dari yang berbeda sudut pandang itu harusnya didudukan bersama, Mas. Didudukan bersama, permasalahannya itu apa dari awal. Misalnya kalau memang Pengwil INI Jawa Tengah itu memandang bahwa mengenai masa jabatan itu berakhirnya 3 tahun, mungkin melihatnya dari segi artian untuk cara pandang absolut kan begitu. Kalau absolut kan ibaratnya 3 tambah 3 kan 6, atau 1 tambah 1 2 ya. Tapi kalau relativitas kan mungkin berbeda lagi. Tapi kalau ini kan beda. Mungkin dari sudut orang 1 tambah 1 bisa jadi 5 karena jadi beranak misalnya gitu. Jadi makanya itu harus makanya untuk melihat pencabutan ini kita juga melihat lagi bahwa dari segi pemilihan ketua itu kan kita juga sudah berdasarkan pemilihan dari anggota. Dari anggota. Jadi di sini kita pun juga tidak mau terus mencederai amanah anggota dan juga suara-suara dari anggota di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah khususnya seperti itu. Kalau mereka kita sudah capek-capek kemarin kita sudah istilahnya sudah melakukan pemilu istilahnya ya, pemilihan, kemudian terus tiba-tiba dengan santainya ada pihak lain terus mencabut, terus apa itu tidak sah, itu kan juga kita masih berpikir panjang untuk melaksanakan perubahan-perubahan, karena di sini kita pengurusannya segelintir, padahal yang milih itu kan kalau pada saat pemilihan ini kan hampir mayoritas itu. Waktu pemilihan itu hampir mayoritas. Makanya kan kita tidak boleh gegabah mengambil langkah-langkah seperti itu. Makanya waktu itu kita juga ada rapat pleno, terus di situ sudah akhirnya muncul kesatuan sikap, dan di situ aja kalau nggak salah 6 atau berapa itu, saya agak lupa. Kesatuan sikap itu ya diantaranya kita juga melakukan upaya hukum secara cerdas, ibaratnya secara intelektual. Jadi kita yang tadinya juga di situ macam-macam, Mas. Waktu itu ada yang kepengennya kita bareng-bareng ke sana, tetapi kita olah lagi baik dan buruknya, nanti efeknya bagaimana itu kita olah kembali, karena ini kan kita organisasi itu organisasi orang-orang yang berpendidikan gitu loh. Jadi kita kan harus selesaikan masalah itu juga harus dengan cara intelektual kan begitu. Jadi jangan gegabah harus kayak orang barbar, itu kan juga nggak boleh. Ya, itu kita juga sudah membentuk tim kuasa tersendiri waktu di rapat pleno itu. Jadi kita juga menunggu arahan ketua, tentunya juga menunggu arahan dari ketua Pengwil ini. Tadi kuasa itu maksudnya menunjuk kuasa hukum? Ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau bisa kan kita dudukkan bersama nanti. Oke, menurut pengamatan Anda, menurut analisa Anda dari ADART itu, apakah seorang ketua terpilih itu tidak bisa bekerja atau tidak bisa berfungsi tanpa pelantikan atau pengesahan dari instansi yang lebih atasnya? Kalau Pengda kalau nggak dilantik atau diangkat oleh Pengwil tidak bisa bekerja, tidak berfungsi. Kalau Pengwil tanpa dilantik atau disahkan atau diberikan SK oleh PP tidak bisa bekerja atau tidak berfungsi. Menurut Anda di ADART ada nggak itu sih? Nah itu barusan saya tuh nyari itu mana sih yang menjadi dasar
hukumnya ini. Saya cari di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sampai saat ini saya tidak menemukan. Makanya itu loh. Kalau saya rasa ya itu sah-sah saja, ya sah-sah saja ya, masih tetap diakui secara de facto juga kita masih mengakui kok. Untuk masalah de jure-nya kan biar diselesaikan nanti lewat jalur hukum. Bagaimana sebenarnya kan nggak bisa serta-merta seperti itu, kan arogan banget. Kamu nanti di ADRT itu mengenai apa yang saya sampaikan? Nggak ada itu, saya nggak, ya sampai saat ini saya nggak ada yang menyebutkan kalau seandainya itu dicabut, pencabutan aja juga nggak ada di situ. Dan yang sudah terjadi pun itu kan kalau di Pengda itu kan yang ngelantik siapa? Pengwil. Iya. Kenyataannya juga banyak Pengda yang nggak minta pelantikan Pengwil. Dan bisa bekerja. Bisa bekerja nggak masalah. Dan berfungsi ya. Iya. Jadi jangan sampai. Mungkin fungsi antara atas dan bawahan itu mungkin hanya koordinatif kali ya, bukan bawahan atasan. Iya, betul. Menurut saya dengan Pengda yang tidak iya, pun bisa bekerja. Iya. Kalau hal ini dimaklumkan dan artian di suatu sebagai contoh, itu nanti Pengwil pun nanti juga bisa memecat kita gitu. Oh iya. Iya toh. Nanti terus begitu kita berbeda cara pandang, berbeda pendapat, suatu saat kita akan diberhentikan. Nah, iya, itu apa bisa seperti itu gitu loh. Nah, kita menyontohkan kan juga dari misalnya bupati atau wakil bupati itu yang memilih warganya ya bisa diberhentikan oleh gubernur, oleh apa ya bisa. Iya betul juga ya. Begitu. Pak Jainul ada yang mau ditanya nggak? Ada yang menarik tadi Pak Widi kaitan dengan to the point. Ya, jadi intinya kalau flashback pada hasil rapat pleno, tetap Pengwil INI Jateng kekeh ya, nggak akan berbalas surat lagi ke sana ya. Kalau itunya kepastiannya kita tetap menunggu arahan, saya tidak berani memastikan belum, karena memang untuk ini kita yang masalah surat terakhir ini kita memang belum koordinasi dengan Pak Ketua Pengwil ya. Jadi prinsipnya kalau menurut saya sih ya diselesaikan cara baik-baik aja lah. Kan di sini kalau bisa dipertemukan dua-duanya. Ya. Ini saya salah nih. Apakah pernah PP mengajak bertemu dengan Pengwil atau Pengwil ngajak ketemu dengan, atau bagaimana itu? Pernah nggak mau dikonfrontir hadap-hadapan bersama di hadapan banyak begitu kan? Menurut surat yang sudah ada itu kan dulu pernah ada yang namanya pemanggilan. Selesai gitu. Ya, pemanggilan, tapi pemanggilan secara pribadi. Begitu loh, pemanggilan, dan kesannya pemanggilan kalau lebih istilahnya lebih anggunnya ya mungkin klarifikasi atau apa kan lebih bagus. Jadi kalau klarifikasi itu kan kita seolah-olah mengedepankan musyawarah atau mufakat, daripada pemanggilan seolah kan kita menghakimi seseorang gitu loh bahasanya kan ya karena kita di sini hanya perbedaan kenapa ini tidak begini karena merasa masa jabatannya sudah misalnya seperti itu kan sebenarnya perlu dipertemukan saja. Ya, seperti Mas Luki ini saya juga berharapnya kalau hanya satu-satu begini takutnya anggota itu bingung, Mas. Jadi nanti jadi antara suka dan nggak suka. Jadi karena begitu nggak suka dia pilih pendapat yang tidak suka. Yang suka pilih pendapat yang suka. Jadi ini kasihan anggota-anggota yang baru-baru, kita kan nggak mendidik mereka sama saja. Artinya kalau sudah berhadapan, mungkin istilahnya bukan konfrontir ya, berhadapan langsung, apa yang kurang dan lebih ketahuan gitu, bisa dipecahkan, Mas. Iya, bisa dipecahkan. Kalau dengan hanya berbalas surat, saling berbalas nggak selesai. Ya itu kan makanya pokoknya aku ini itu kan repot, kita nggak boleh. Mungkin perlu duduk satu meja ya. Satu meja mungkin dari misalnya Saudara Widi juga nanti
dengan tim pembelanya ibaratnya seperti ini juga ini, jadi kita duduk bersama, permasalahan di mana sih? Jadi argumentasinya Ya, tidak terus begitu pecat, wah itu bahaya, bahaya untuk saya sendiri sebagai ketua Pengda, gitu loh. Bisa saja nanti saya enggak itu langsung pecat gitu, mainnya begitu kan berbahaya. Langsung cabut kan begitu, bukan pecat lah, istilahnya cabut lah. Tapi cabut itu apa? Jadi bisa diartikan ke sana. Ini ada penonton yang mau bertanya ini. Ya. Banyak nih, Bang Wedi. Dari sepengetahuan Bang Wedi sendiri, sikap apa atau pernyataan sikap rekan-rekan ketua Pengda lainnya di Jawa Tengah itu seperti apa terhadap surat? Iya. Ya mungkin tidak mewakili keseluruhan, tetapi ya hampir bagian besar, hampir ya bagian besar lah itu intinya berpendapat bahwa kita di sini kita udahlah, kita itu nggak kita pikirkan karena di sini kita yang memilih, nanti suatu saat kita yang memberhentikan gitu loh, seandainya memang itu tidak baik, tidak benar atau mungkin misalnya menodai martabat dan harkat notaris misalnya seperti itu. Tapi kalau hanya selisih pendapat, apalagi pendapat itu secara istilahnya apa ya, kalau saya melihatnya ya intelektual sih. Karena apa? Karena pendapat itu tidak asal pendapat, tetapi disampaikan dasar-dasar pendapatnya itu. Ada dasar ya, ada dasarnya argumentasi.